tersedia di kantor kelurahan ini? Di kantor desa Kejamanan banyak sekali pelayanan yang kita lakukan, baik itu berkaitan dengan catatan kependudukan seperti akte kelahiran, akte kematian, KTP, KK, dan yang lain-lain, dan juga berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Bagaimana prosedur pengajuan surat-surat penting seperti KTP? Untuk berkaitan dengan kepengurusan KTP, KK, dan lain sebagainya harus mulai dari bawah melalui surat keterangan dari Pak RT, Pak RW berkenaan dengan domisilinya warga tersebut, apakah benar di RT RW yang kemudian dilakukan pembuatan surat keterangan dari RT RW setempat, lalu kemudian naik di pemerintah desa dengan membawa bukti-bukti keterangan seperti akte kelahiran dan yang lainnya. Apakah ada program atau kegiatan sosial yang sedang berlangsung di kelurahan ini? Kegiatan sosial yang kita lakukan di Desa Kejamanan itu sangat banyak sekali. Ada yang namanya BLT, bantuan langsung tunai yang kita lakukan melalui dana desa, bantuan untuk sembako untuk fakir miskin itu apa, terus kemudian untuk santunan anak yatim piatu, terus kemudian beasiswa miskin dan juga berprestasi untuk anak-anak yang masih sekolah. Apa saja kendala yang sering dihadapi oleh kelurahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat? Banyak sekali kendala yang kita alami itu terutama berkenaan dengan domisili. Jadi masih banyak warga yang tinggal di Desa Kejamanan tetapi surat KTP, KK, dan lain sebagainya masih domisili di luar dari Kabupaten Pasuruan atau di luar Desa Kejamanan, sehingga kita tidak bisa memberikan bantuan. Contohnya minta bantuan langsung tunai yang itu menggunakan dana desa, kita tidak bisa memberi meskipun beliau layak fakir miskin itu apa, tetapi KTP dan KK-nya masih KTP KK bukan Desa Kejamanan atau di luar Kabupaten Pasuruan, karena itu kita menggunakan dana desa yang harus dan wajib memiliki surat kependudukan yang beralamatkan di Desa Kejamanan. Bagaimana cara masyarakat melaporkan masalah atau keluhan yang mereka hadapi? Masyarakat boleh melapor melalui dengan RT RW atau melalui dengan kepala dusun atau bisa menghubungi kami secara langsung. Jadi nomor kami, nomor WhatsApp kami atau nomor kontak person kami bisa disebarluaskan ketika ada keluhan, ketika ada permasalahan. Kalau memang itu bisa diatasi oleh Bapak Ketua RT dan Ketua RW dan Kepala Dusun, maka bisa diselesaikan dengan beliau-beliaunya. Ketika itu masih belum selesai, boleh dinaikkan ke Kepala Desa. Karena apa? Karena biar semuanya berfungsi tidak langsung ke kami selaku Kepala Desa. Tetapi kalau minta percepatan, boleh kami melakukan itu, tetapi biar komunikasinya tetap berjalan dengan baik, tetap semuanya harus juga melalui RT RW dan juga kepala dusun yang ada di wilayahnya masing-masing. Bapak, apakah ada kegiatan penyuluhan atau pelatihan yang disediakan untuk warga? Ya, untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat ataupun pelatihan, alhamdulillah kami sering melakukan, baik itu untuk sosialisasi narkoba, berkaitan dengan kegiatan kepemudaan, dan juga untuk ibu-ibu terutama untuk pelaku UMKM. Alhamdulillah buktinya kita mendapat desa UMKM terbaik di Kabupaten Pasuruan dan juga dengan desa yang memiliki nomor induk berusaha terbanyak se-Kabupaten Pasuruan, karena dengan seringnya kita melakukan pelatihan peningkatan kapasitas yang awalnya masyarakat tidak tahu berkaitan dengan pelatihan olahan makanan sampai mereka tahu. Seperti itu. Apa visi dan misi Bapak untuk Desa Kejamanan dalam jangka pendek dan panjang? Ya, visi misi kami bagaimana bisa mewujudkan Kejamanan maju desanya, sejahtera warganya. Bagaimana untuk mewujudkan Kejamanan ini bisa meningkat menjadi desa yang maju, desa yang sejahtera, yaitu tadi
dengan melakukan peningkatan silaturahmi atau relasi jejaring yang baik dengan pemerintah kecamatan di atas kita, kabupaten, provinsi, dan pusat. Karena Desa Kejapanan tidak bisa mengandalkan hanya melalui dana desa karena keterbatasan dana kita dan juga banyaknya warga kita, sehingga kita juga perlu bantuan dari kecamatan, kabupaten, provinsi, dan juga pusat. Makanya kita harus semuanya bergandengan tangan dan saling berangkulan, komunikasi yang baik, sehingga kita akan mendapat bantuan dari pemerintah yang ada di atas kita, biar kita bisa melakukan percepatan pembangunan dan kemajuan kita biar lebih signifikan, warga kita juga biar makin sejahtera dengan bantuan yang bisa diterima langsung kepada masyarakat. Apa tantangan terbesar yang dihadapi Desa Kejapanan untuk saat ini? Ya, yang di tantangan yang ada di Desa Kejapanan saat ini memang dengan jumlah penduduk yang sangat luar biasa banyak, mungkin pemerataan itu kita lakukan tetapi masih belum bisa terwujud dengan baik karena mungkin pas tahun 2020, 2021 itu masih terkendala dengan COVID, sehingga ketika COVID keadaan itu semuanya anggaran itu dialihkan untuk penanganan COVID, contohnya untuk pemakaman. Jadi kan pemakamannya itu pakai APH, tidak semua boleh menyentuh yang terkena COVID, terus kemudian kita harus membersihkan dengan disinfektan, terus kemudian kita harus melakukan vaksin, itu butuh anggaran, sehingga 2 tahun pas peningkatan kapasitas yang awalnya masyarakat tidak tahu berkaitan dengan pelatihan olahan makanan sampai mereka tahu. Seperti itu. Apa visi dan misi Bapak untuk Desa Kejapanan dalam jangka pendek dan panjang? Ya, visi misi kami bagaimana bisa mewujudkan Kejapanan, maju desanya, sejahtera warganya. Bagaimana untuk mewujudkan Kejapanan ini bisa meningkat menjadi desa yang maju, desa yang sejahtera, yaitu tadi dengan melakukan peningkatan silaturahmi atau relasi jejaring yang baik dengan pemerintah kecamatan di atas kita, kabupaten, provinsi, dan pusat. Karena Desa Kejapanan tidak bisa mengandalkan hanya melalui dana desa karena keterbatasan dana kita dan juga banyaknya warga kita, sehingga kita juga perlu bantuan dari kecamatan, kabupaten, provinsi, dan juga pusat. Makanya kita harus semuanya bergandengan tangan dan saling berangkulan, komunikasi yang baik, sehingga kita akan mendapat bantuan dari pemerintah yang ada di atas kita, biar kita bisa melakukan percepatan pembangunan dan kemajuan kita biar lebih signifikan, warga kita juga biar makin sejahtera dengan bantuan yang bisa diterima langsung kepada masyarakat. Apa tantangan terbesar yang dihadapi Desa Kejapanan untuk saat ini? Ya, yang di tantangan yang ada di Desa Kejapanan saat ini memang dengan jumlah penduduk yang sangat luar biasa banyak, mungkin pemerataan itu kita lakukan tetapi masih belum bisa terwujud dengan baik karena mungkin pas tahun 2020, 2021 itu masih terkendala dengan COVID, sehingga ketika COVID keadaan itu semuanya anggaran itu dialihkan untuk penanganan COVID, contohnya untuk pemakaman. Jadi kan pemakamannya itu pakai APH, tidak semua boleh menyentuh yang terkena COVID, terus kemudian kita harus membersihkan dengan disinfektan, terus kemudian kita harus melakukan vaksin, itu butuh anggaran, sehingga 2 tahun pas COVID itu anggaran kita habis terserap untuk penanganan COVID. Tapi alhamdulillah semuanya aman, terkendali, semuanya bisa sehat kembali, akhirnya bisa beraktivitas dan kita keluar dari masa-masa COVID.